Ya, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para mahasiswa yang join pada kelas hari ini. Jadi kalian bisa join di Zoom dan juga bisa menyimak di live YouTube. Jangan lupa untuk mengisi absensi bisa di kolom chat Zoom ataupun di live YouTube ya dengan menuliskan nama dan NIM. Nah, jadi mungkin juga ada mahasiswa di kelas lain yang ingin juga bergabung, silahkan ya. Jadi bisa ikut menyimak di YouTube. Nah, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini ada hal yang memang perlu kita bahas bersama ya, karena kita hari ini sudah masuk ke dalam sesi listening TOEFL. Jadi otomatis kita butuh audio ya atau voice atau suara untuk menampilkan sejumlah audio ya. Jadi kita manfaatkan Zoom dulu ya untuk sesi listening TOEFL. Nah, mungkin sebelum kita ke listening TOEFL ada beberapa hal yang mungkin perlu pahami bersama tentang listening TOEFL itu seperti apa sih. Oke, nah di sini ya, listening TOEFL. Nah, listening TOEFL ini termasuk pada salah satu skill yang cukup penting di dalam tes TOEFL, dan biasanya tes ini selalu di awal tes biasanya ya. Jadi katakanlah ketika tes TOEFL, tes TOEFL kan ada 3 skill ya, yaitu listening, terus reading, dan structure and written expression. Ada 3 skill itu. Nah, biasanya listening skill itu ada di bagian yang paling awal. Nah, jadi listening itu biasanya tes awal, habis itu mungkin reading, yang selanjutnya adalah structure and written expression. Nah, di dalam tes TOEFL gitu ya, tes TOEFL ini ya seperti mungkin yang terlihat di dalam slide, bahwa intinya bahwa kita diuji kemampuan kita dalam memahami bahasa secara lisan gitu ya. Jadi di dalam listening berarti kan kita tujuannya adalah kita mampu memahami apa yang si pembicara katakan. Kita bisa menangkap poin, kita bisa menangkap maksud dari si pembicara itu katakan. Nah, di dalam kemampuan listening sebenarnya banyak hal yang memang perlu kita kuasai ya. Tidak hanya sekedar oh kita bisa paham nih apa yang diomongkan, tetapi setidaknya kita juga memiliki beberapa kemampuan vocab juga yang mumpuni, tata bahasa juga bisa. Terus kita juga harus memahami sejumlah tekanan nada, intonasi, berbagai ekspresi, berbagai ungkapan, dan sebagainya. Nah, di dalam listening TOEFL gitu ya, ada 3 part yang diujikan, yaitu part A, part B, dan part C. Di part A itu terdiri dari 30 pertanyaan. Nah, jadi di bagian part A itu terdiri dari percakapan pendek. Percakapan pendek itu maksudnya ada pembicara 1 dan pembicara 2. Ada speaker A dan speaker B. Nah, jadi di sini ketika speaker A bertanya, speaker B menjawab. Hanya seperti itu saja. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban, dan itu jumlahnya 30 pertanyaan. Nah, di dalam part A ini termasuk adalah part yang cukup diandalkan karena poin terbesar kita bisa dapatkan pada bagian part A. Part B itu adalah percakapan yang dia lebih panjang, jadi ada speaker A, ada speaker B, di mana speaker A mungkin bertanya, speaker B menjawab, mungkin juga speaker B bertanya, speaker A menjawab, dan sebaliknya. Jadi dari 2 speaker itu mungkin bisa ada 6-12 mungkin ya, saling timbal balik. Jadi percakapannya itu mungkin tanya jawab, respon, bertanya jawab lagi. Nah, jadi dia lebih panjang. Kalau di part C itu hanya ada 1 speaker atau pembicara, di mana ya si pembicara ini biasanya
monolog. Jadi dia itu berbicara sendiri dan itu biasanya dia menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu, mungkin bisa tentang materi atau topik tertentu atau tentang pembelajaran dan sebagainya, di mana bisa 1 sampai 3 paragraf. Nah, jadi part A, part B, part C itu jumlahnya semua ada 50 pertanyaan. Part A ada 30 pertanyaan, sedangkan part B dan part C itu jumlahnya biasanya tidak tentu. Jadi 20 pertanyaan itu mungkin bisa banyak di part B atau banyak di part C. Nah, untuk listening itu ada 50 soal, jumlah waktu yang diberikan itu biasanya sekitar 35 menit. Nah, berarti kalau sekitar 35 menit, berarti estimasinya satu soal itu hanya sekian detik. Ya, hanya sekian detik. Nah, paling tidak di dalam listening TOEFL kita harus paham beberapa aksen, ya, beberapa aksen dari native speaker. Di 2 pertemuan kemarin kita sudah sempat singgung tentang British dan American English, British dan American accent atau British dan American vocabulary. Kita kemarin sudah sempat bahas di situ. Nah, di dalam listening TOEFL pembicara itu biasanya native alias orang luar, orang asing. Mungkin bisa berbicara secara British, mungkin juga bisa berbicara secara American. Jadi bisa British, bisa American. Mungkin bisa saja speaker A British, speaker B American, atau kebalikannya. Bisa juga speaker A dan speaker B itu adalah American accent. Nah, terus kemarin kita juga sudah sempat singgung tentang sejumlah vocab ya atau kosakata terkait dengan British dan American ya. Nah, kosakata ini mungkin bisa muncul ketika kita ada di listening section. Mungkin di skrip kah, mungkin di opsi jawaban kah. Jadi setidaknya kita bisa paham, selain native speaker aksennya apa, kita juga sudah bisa memahami, oh ternyata kosakata yang digunakan di dalam listening itu ternyata bisa British, bisa American. Nah, di dalam listening, seperti tadi sudah dijelaskan di awal, kita harus paham tentang sejumlah kosakata tertentu, ungkapan, ungkapan dalam artian itu berbagai ekspresi, misal ekspresi senang, ekspresi sedih, ekspresi bahagia, ekspresi berbagai ekspresi keseharian seperti meminta bantuan, menolong, menyarankan, terus apalagi ya ekspresi tentang berbagai ungkapan yang mungkin keseharian seperti ketika kita melakukan percakapan sehari-hari. Nah, ekspresi atau ungkapan ini mungkin akan muncul. Nah, terus mungkin ada juga sejumlah informasi yang mungkin tersirat ya, atau mungkin tidak terlalu dinyatakan jelas di dalam pembicaraan, atau mungkin juga ada informasi yang tersurat gitu ya. Jadi yang jelas-jelas ada dalam pembicaraan. Nah, untuk berbagai jenis soal listening itu sebenarnya sangat-sangat banyak. Bisa menanyakan tentang ide, main idea, ide pokok, kesimpulan, informasi detail atau tidak detail, seperti biasanya siapa sih yang terlibat dalam percakapan, siapa sih yang berbicara itu, atau profesinya apa sih yang sedang dibicarakan, atau apa yang mungkin nanti dilakukan selanjutnya. Di mana juga bisa, di mana sih percakapan itu terjadi, atau mungkin kapan percakapan itu terjadi, dan masih banyak lagi yang WH question. Nah, terus ada juga yang mungkin soal yang menanyakan tentang saran. Ya, jadi percakapannya itu tentang saran atau mungkin nasihat, kita disuruh ngapain misal. Nah, terus kayak pertanyaan tentang tujuan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, atau pertanyaan tentang apa ya, si speaker itu kira-kira dia menurut si speaker itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa, siapa, mengapa, kapan,
bagaimana, kenapa. Nah, biasanya tidak jauh-jauh dari situ. Kalau dia di percakapan pendek di part A mungkin masih gampang. A tanya, B jawab. Kalau part B itu sudah agak lebih, dia lebih panjang lagi ya. Misal A tanya, B jawab. Mungkin bisa juga A tanya lagi, B jawab. Mungkin bisa juga B bertanya, A menjawab. Nah, terus ada part C ya. Part C monolog ya, dia hanya ada satu speaker. Nah, di sini memang kita akan lihat sejumlah contoh percakapan pendek di part A. Nah, dan apakah ada cara menjawab? Tentu ada. Ada beberapa tips atau clue yang mungkin bisa kita nanti bisa belajar bersama gitu ya. Nah, jadi pada part A, nah, direction in part A, you will hear short conversation between two speakers. Nah, di part A, kamu akan atau kalian akan mendengar percakapan pendek di antara dua pembicara. At the end of the each conversation, di akhir conversation atau percakapan, a third voice will ask a question about what was said. Nah, ya, jadi di akhir sebuah percakapan ada suara ketiga atau biasa disebut narator akan menanyakan sebuah pertanyaan tentang apa yang dibicarakan oleh speaker. The question will be spoken just one time. Jadi pertanyaan hanya akan diputar sekali saja. After you hear a conversation, ketika kalian sudah mendengar percakapan, and the question about it, dan pertanyaan tentang percakapan tersebut, read the four possible answer. Jadi bacalah 4 kemungkinan jawaban and decide, dan putuskan which one, yang mana would be the best answer to the question you have heard. Jadi bisa putuskan jawaban mana yang mungkin terbaik untuk menjawab pertanyaan yang kalian dengarkan. Then on your answer sheet, dan di atas lembar kerja kalian, find the number of the problem and mark your answer. Jadi di atas lembar jawab kita bisa mulai untuk memberikan jawaban ya, dan menandai jawaban kita pada lembar yang tersedia. Nah, Oke, ada beberapa pertanyaan yang biasanya muncul di part A. Ya, misal, what does the man or woman mean? Kira-kira apa sih yang dimaksud si laki-laki atau si wanita tersebut? Ya, misal pembicaraannya ada 2 orang. Kira-kira yang dimaksud apa nih, misal? Atau mungkin pertanyaan yang kedua, what will the man or woman probably do next? Nah, di sini kira-kira apa yang akan dilakukan si perempuan atau laki-laki tersebut selanjutnya? Kira-kira mereka mau ngapain sih? Terus, what will the speakers do? Kira-kira apa yang akan si pembicara lakukan? What is the man or woman going to do? Or bawahnya, what does the man or woman plan to do? Ini artinya sama, intinya apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka rencanakan. Atau nomor 6, what does the man or woman imply about? Kira-kira apa sih yang diimplikasikan oleh si wanita atau laki-laki tersebut misal. Atau what is the man's or woman's problem? Kira-kira si pembicara punya masalah apa sih misal. Terus 8 dan nomor 8 itu kira-kira sama dengan poin nomor 7, intinya punya masalah apa yang mereka sedang pikirkan. Terus nomor 9, what are the speakers talking about? Kira-kira mereka sedang membahas topik atau tema apa sih misalnya. Terus nomor 10, what does the man or woman suggest that the man or woman do? Misalnya di situ apa yang sekiranya disarankan oleh si pembicara. Nah, terus 11, 12, 13 intinya bahwa apa sih yang si pembicara katakan, apa yang si pembicara pikirkan, dan mereka itu menganggap seperti apa gitu ya tentang sebuah mungkin topik atau pembahasan yang sedang mereka bicarakan. Nah, ada beberapa contoh soal listening atau short conversation terutama di part A ya, di part A di sini. Nah,
ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bersama gitu ya. Pahami bersama misal ada di sini nih. Nah, ketika kita belajar TOEFL sebenarnya, TOEFL itu cukup berat ketika kita mungkin ketika kita mungkin hanya belajar secuil grammar ya. Meskipun kita di listening, grammar itu tetap akan mengikuti ya, grammar itu akan mengikuti. Nah, mungkin untuk kalian yang hanya mendapatkan bahasa Inggris 1 ya, nggak mendapatkan bahasa Inggris 2, mungkin agak sedikit kesusahan sih, tapi kita insya Allah belajar bareng-bareng. Nah, di sini ya, di sini kalau kita lihat, nah kalau kita lihat di contoh ya, kita pakai sampel dulu, nanti insya Allah kita pakai audio. Nah, di sini ada percakapan antara man, woman, dan narator. Narator adalah sebagai third voice gitu ya. Jadi narator adalah sebagai pembicara ketiga yang dia tujuannya adalah memberikan pertanyaan. Nah, oke. Di sini si speaker 1, si man tuh bilang, that exam was just awful. Ujiannya kok buruk sekali ya, mengerikan banget ya. Awful itu dia sinonim dengan kata terrible ya. Jadi kayak kok kayaknya susah banget ya, misal seperti itu. Nah, dia sinonim dengan kata terrible gitu ya. Jadi ujiannya wow banget, maksudnya mungkin susah. Nah, terus di sini si pembicara kedua bilang, oh, it could have been worse. Nah, di sini ya, kayaknya juga iya lebih buruk ya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, iya kayaknya memang lebih buruk. Nah, di situ. Terus, what does the woman mean? Ketika kita ada di part A, atau percakapan pendek, kita biasanya fokus pada second speaker. Jadi, responnya apa, itu yang biasanya menjadi poin. Ujiannya kok susah ya, misal. Oh iya ya, ternyata it could have been worse. Nah, di situ ternyata juga lebih buruk, misal. Oh, kayaknya juga tidak lebih buruk. Nah, terus kalau kita lihat ada kata ini nih ya, ada kata ini. Nah, di sini adalah comparison. Comparison itu adalah perbandingan ya. Dalam artian gini, kalau di dalam kata sifat itu ada yang namanya tingkat perbandingan ya. Tingkat perbandingan dalam artian itu misal baik, lebih baik, terbaik. Dekat, lebih dekat, terdekat. Kecil, lebih kecil, terkecil, misal cantik, lebih cantik, tercantik, misal ya, terus dan sebagainya. Nah, yang tadi barusan kita bahas adalah ini. Nah, jadi dalam artian ada beberapa kata sifat, degree of comparison di sini seharusnya di bahasa Inggris 1, adjektif bagian kata sifat itu sudah pernah dibahas. Nah, mungkin saya hanya review sedikit. Nah, misal good, baik, lebih baik adalah better, terbaik best. Nah, terus katakanlah misal ya, misal di sini ada kata bad, buruk, lebih buruk worse, terburuk worst. Nah, jadi kata yang tadi kita bahas di listening itu ternyata juga ada aturannya, ada rule-nya. Nah, kalau di dalam aturan ya, dan ini biasanya kayak tingkat perbandingan kata sifat ini sering muncul pada nggak hanya listening, mungkin listening, structure, atau di reading. Nah, ketika ada kata sifat yang dia terdiri dari satu suku kata atau syllable, ya, satu suku kata itu dihitung berdasarkan ketukan pada huruf vokal. Misal kayak kata close, small, big, near, cheap, thin, dan sebagainya. Nah, ketika kata sifatnya terdiri dari satu ketukan, satu suku kata, maka untuk membentuk lebih titik-titik, kita menggunakan ending R atau ER. Ketika kita ingin membentuk kata paling, ya, misal paling cantik, paling pintar, paling rajin, dan sebagainya, maka kata sifat nanti ditambah ST or EST. Nah, ketika kata sifatnya endingnya E, untuk membentuk lebih titik-titik kita tambahkan R.
Nah, closer. Terus untuk membentuk paling atau ter kita jadinya closest. Misal close itu dekat, lebih dekat closer. Paling dekat closest. Terus kalau untuk kata sifat yang dia itu bukan ending e, ya, maka untuk membentuk komparatif atau lebih titik-titik kita menggunakan er untuk komparatif dan kita menggunakan superlatifnya est untuk paling atau ter ya. Near dekat, nearer terdekat, lebih dekat, nearest terdekat. Misal kayak kata small, kecil, lebih kecil smaller. Paling kecil smallest. Cheap murah, cheaper lebih murah, cheapest termurah. Nah, terus ada beberapa kata itu yang misal kayak kata perkecualian ya, ada beberapa perkecualian kata yang kata sifat ya, yang dia itu di double untuk konsonan terakhir kayak big, lebih besar bigger, dia double G, terus terbesar biggest. Nah, terus ketika ada sifat satu kata sifat yang dia terdiri dari 3 suku kata, misal kayak kata beautiful, careful, difficult, expensive, misal interesting. Nah, itu maka untuk membentuk lebih kita gunakan more untuk komparatif dan untuk superlatifnya kita gunakan most. Misal beautiful cantik, lebih cantik more beautiful. Paling cantik most beautiful. Expensive mahal, lebih mahal more expensive, paling mahal most expensive. Nah, jadi itu adalah dasar. Nah, ini sebenarnya memang sudah ada tabelnya ya, tabel kata sifat yang kata sifatnya apa, lebih titik-titik itu sudah ada tabelnya, paling atau ter itu juga sudah ada tabelnya. Ini hanya sampel saja. Nah, kembali yang tadi. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, oke, di sini ujiannya kok sangat buruk gitu ya, ujiannya kok sangat susah. Nah, terus si woman atau si pembicara kedua itu juga bilang, enggak lebih buruk, maksudnya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud si woman? Berarti pembicara kedua yang A, ujiannya memang sangat buruk. Nah, berarti yang A itu mendukung. Padahal si laki-laki bilang kok ujiannya susah, yang woman tidak kok, nggak terlalu susah. Misal seperti itu ya. Jadi nggak terlalu buruk kok, nggak buruk-buruk banget, misal seperti itu. Nah, kalau yang A, ujiannya sangat susah, berarti dia mendukung si pernyataan pembicara pertama, padahal dia punya asumsi atau opini yang berbeda. Yang B, it was the worst exam she had ever seen. Nah, di sini barusan kita bahas. Ini adalah ujian terburuk yang dia pernah lihat. Terus yang C, it couldn't have been more difficult. Kayaknya tidak ada yang sulit. Nah, ya, tidak ada yang lebih sulit. Yang D, nggak sulit. Nah, jadi intinya bahwa si pembicara pertama bilang ujiannya sulit, ya, terus si perempuan bilang bahwa dia nggak setuju gitu, nggak sulit kok, nggak terlalu buruk. Nah, maka jawabannya yang D, dia punya opini yang cukup berbeda dengan si pembicara. Nah, terus ini nih, kita akan pahami juga tentang, nah ini, di dalam listening, nggak hanya listening sebenarnya, listening TOEFL itu penggunaan kata kerja reguler, irregular itu juga cukup main ya. Kalau regular verb itu biasanya kayak kata kerja yang dia beraturan, yang biasanya verb 2, verb 3 itu endingnya D atau ed. Nah, di dalam listening ya, di dalam listening skill penggunaan verb 2, verb 3 itu cukup bermain. Dalam artian itu cukup sering digunakan daripada verb 1. Jadi verb 2, verb 3 itu sering digunakan. Nah, kalau misal kita di verb 1, kata kerja kan ada bentuk pertama, ada kata kerja bentuk kedua, dan ada kata kerja bentuk ketiga. Nah, ada pola reguler dan irregular. Nah, misal kalau pola yang reguler itu adalah pola yang beraturan. Nah, berarti antara verb 1, verb 2, verb 3, terutama di verb 2, verb 3 itu biasanya ending D atau ed. Nah, ketika kata kerjanya itu dia akhirnya konsonan, ya, maka ditambah ed. Listen jadi listened, verb 3-nya sama. Terus open jadi opened, verb 3-nya pun sama.
Terus kalau kata kerja dia endingnya adalah E, maka untuk verb 2 kita tinggal tambah D, verb 3-nya dia mengikut. Terus untuk kata kerja yang endingnya adalah Y, huruf Y harus dirubah menjadi I, baru nanti ditambah ED. Study akan jadi studied, verb 3-nya studied juga, misal kata carry membawa, verb 2-nya carried, verb 3-nya pun sama. Nah, daftar regular verb itu bisa kita temukan di kamus ya, kamus yang mungkin kamus buku barangkali kalian punya, yang biasanya ada lembaran berwarna di kamus, mungkin di tengah atau di akhir kamus tuh biasanya ada lembaran yang warna, di situ sudah ada daftar regular verb. Jadi kuncinya hafalan. Nah, terus ada juga kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Nih, ini juga di kamus pun sama. Jadi ada beberapa mungkin belasan lembar yang daftar regular verb itu apa aja, daftar yang irregular verb itu juga apa aja. Itu biasanya juga ada. Nah, misal kayak kata eat, ate, eaten, makan, break, broke, broken misal. Nah, terus misal ada kata mungkin drink ya, minum. Nah, drank terus drunk. Nah, misal seperti ini. Terus ada kata sing, misal sang, sang. Misal seperti itu. Jadi ada cukup banyak ya untuk irregular. Jadi kuncinya bahwa regular dan irregular verb itu hafalan ya. Dan kosakata ini, entah itu mungkin verb 2, verb 3, itu mungkin sering akan muncul pada listening. Tidak hanya listening, mungkin reading ataupun di structure and written expression. Nah, jadi ketika kita belajar listening, sebenarnya juga grammar itu cukup main sebenarnya ya. Nah, oke. Terus hal yang memang perlu kita kuasai di dalam listening terutama adalah penggunaan jenis kalimat. Jadi kan ada gini, kalau di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat aktif ya, ada yang namanya kalimat aktif atau mungkin kita bisa sebut active form yang biasanya me atau ber. Nah, untuk ini ya di beberapa tenses yang saya sebutkan ini cukup sering keluar pada listening ya, misal kayak simple present. Simple present tense itu ketika kalian menemukan subjek plus verb 1. Terus kalau simple past tense, subjek plus verb 2. Bisa reguler atau irregular. Nah, oke. Terus simple future, misal ada subjek, ada will, ada verb 1. Terus di simple present continuous ada subjek, ada to be-nya adalah present yaitu is, am, dan are plus verb aim. Kalau misal is digunakan untuk she, he, dan it, kalau am yang menggunakan adalah I, sedangkan are digunakan untuk we, you, dan they. Nah, terus kalau misal simple past continuous, mungkin kalian akan temukan pola yang subject plus to be, was, or were plus verb aim. Misal was digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Kalau untuk were itu digunakan untuk you, we, dan they. Terus mungkin juga kalian temukan pola yang dia tensesnya simple present perfect. Mungkin kalian menemukan kata atau kalimat yang polanya subject, have, or has plus verb 3. Have yang menggunakan I, you, we, dan they. Kalau has itu she, he, dan it. Ketemu verb 3. Nah, terus atau kalian menemukan juga yang dia simple past perfect, subject, had plus verb 3. Jadi verb 1, 2, 3 itu tensesnya itu masing-masing ya. Kalau verb 1 digunakan untuk present dan future, verb 2 digunakan untuk past tense, verb ing digunakan untuk present dan past continuous, verb 3 digunakan untuk tenses yang ada perfect. Nah, jadi di dalam soal atau opsi mungkin akan sering muncul kata yang seperti ini gitu ya. Nah, misal kalimat aktif tuh kayak misal saya makan. Terus kalau nanti kita di pasif misal gitu ya, saya makan nasi. Terus kalau di pasif mungkin nasi dimakan oleh saya. Nah, jadi kalimat aktif itu yang awalannya me atau ber. Nah, terus ini nih yang mungkin
kita pelajari juga di dalam listening gitu ya. Tenses yang perfect, present baik past perfect itu pun biasanya juga sering muncul. Nah, perfect, tenses yang perfect itu biasanya dia lebih dekat dengan past tense. Jadi gini, kalau kita ambil sebuah garis gitu ya, present itu di tengah-tengah saat ini. Terus future itu misal di sisi kanan kita yang akan datang. Present saat ini, future yang akan datang. Bentuk lampaunya apa? Past tense. Bentuk lampaunya dari present apa? Past tense. Terus, apakah setelah past tense itu ada bentuk lampaunya? Ada, yaitu past perfect. Jadi esensinya tetap artinya telah atau sudah. Past ininya berlalu. Nah, past perfect itu lampaunya dari past tense. Nah, kalau present perfect ini ya, present perfect itu misal kayak sesuatu yang sudah dilakukan, tapi saat ini masih dilakukan, masih berproses dan berlangsung. Nah, ya, misal, I have eaten noodles since 1 hour ago. Aku sudah makan mie sejak sejam yang lalu, misal di situ. Aku sudah makan mie sejak 1 jam yang lalu. Nah, biasanya penandanya itu since atau for ya. Nah, selama atau artinya sejak. Nah, misal aku sudah makan sejak sejam yang lalu, berarti esensinya saat ini masih makan. Atau mungkin aku sudah nonton TV selama 1 jam, berarti esensinya masih nonton TV. Nah, berarti kan ada kejadian yang mungkin sudah dilakukan, tapi saat ini masih dilakukan. Itulah present perfect. Tapi kalau past perfect, kejadian yang sama sekali sudah kita lakukan di waktu yang lampau. Dan biasanya past perfect itu sama dengan past tense. Jadi dalam artian gini, biasanya dia baiknya itu kayak jejeran ya. Jadi misal gini, I had eaten noodle. Aku sudah makan mie ketika you visited me yesterday. Jadi aku sudah makan mie ketika kau mengunjungiku kemarin. Nah, di sini kalau kita lihat ada subjek, ada verb 2. Berarti kan ketika saya main ke rumahmu kemarin, itu sudah lampau. Pas saya datang ke rumah kamu kemarin, kamu sudah selesai makan. Nah, berarti ada kejadian yang sudah atau telah terjadi di waktu yang sudah lampau. Itulah past perfect. Nah, jadi itulah past perfect. Jadi tenses ini ya, tenses ini itu biasanya cukup sering bermain dalam listening TOEFL. Nah, ya. Jadi tenses ini biasanya sering muncul pada listening TOEFL. Nah, oke. Terus kita akan ke sini. Nah, kalau present menunjukkan kejadian yang saat ini atau rutinitas kita lakukan. Past tense sesuatu yang lampau, ya kemarin lusa, minggu kemarin, tahun kemarin. Future itu baru yang akan kita lakukan di waktu mendatang. Present continuous itu sedang dilakukan pada saat ini. Misal kita saat ini sedang belajar TOEFL. Past continuous itu yang sedang dilakukan di waktu yang lampau, misal. Kemarin jam 8 kamu lagi ngapain? Oh, kemarin jam 8 malam aku sedang bekerja. Nah, disitulah. Jadi sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Nah, terus selain kalimat aktif, ya, kalimat pasif ini pun juga sering muncul di dalam listening, ya, kalimat pasif. Nah, pasif form itu biasanya diawali dengan di atau ter. Misal makan jadi dimakan. Membaca menjadi dibaca. Menutup jadi ditutup. Terus membuka jadi dibuka. Nah, ketika di listening TOEFL, kalimat yang digunakan baik dalam soal, naskah, ataupun opsi jawaban, tidak selalu kalimat yang mungkin bentuknya aktif, tetapi kalimat yang bentuknya pasif. Nah, jadi jenis kalimatnya tidak melulu cuma aktif saja, tetapi pasif juga bisa. Nah,
cara membentuk kalimat pasifnya itu sebenarnya memang prinsipnya sama seperti kalimat aktifnya. Ketika tadi sudah kita bahas 7 tenses membahas kalimat aktif, maka untuk kalimat pasifnya jumlahnya juga ada 7 tenses. Jadi baik kalimat aktif dan pasif dia punya formula rumus masing-masing gitu ya. Jadi dia punya rumus masing-masing. Nah, ini kalau misal kalian menemukan pola yang subjek to be-nya SMA plus verb 3, maka itu artinya di titik-titik. Misal is eaten, maka artinya dimakan. Terus kalau kalian menemukan pola to be, subject to be, was or were plus verb 3, itu juga artinya di titik-titik untuk past tense. Misal was eaten, maka artinya juga dimakan, tetapi dia past tense. Kalau kalian menemukan pola will, subject will plus be plus verb 3, will be eaten, artinya akan dimakan. Itu menunjukkan pasifnya simple future. Nah, terus kalau kalian menemukan pola subject to be-nya SMA plus being plus verb 3, misal is being eaten, sedang dimakan, maka itu adalah polanya present continuous. Terus kalau kalian menemukan pola subject to be, was or were plus being plus verb 3, maka itu juga artinya sedang di titik-titik, tetapi di waktu yang lampau. Misal was being eaten. Nah, terus kalau kalian menemukan pola subject have, has plus been plus verb 3, misal I have been, misal have been eaten, ya berarti artinya sudah dimakan. Terus kalau kalian menemukan pola subject had plus been plus verb 3, misal had been eaten, maka artinya sudah selesai atau sudah makan. Nah, jadi pola ini yang harus kalian kuasai dulu, ya, karena baik listening, reading maupun di sesi yang terakhir, ya, itu akan sering muncul. Nah, kita akan coba ke sini. Nah, misal ya, di sini kita lihat soal selanjutnya. Nah, di sini. Do you mind if I turn the television off? Nah, keberatan nggak kalau aku mematikan TV ini? Oke. Nah, I am in the middle of watching a program. Nah, aku lagi di tengah-tengah nonton acara nih. Kira-kira maksud si pembicara kedua apa nih? Nah, ya, keberatan nggak kalau tak matikan TV-nya? Kita fokusnya pada second speaker. Sebentar, I am in the middle of, aku ada di tengah-tengah watching a program. Jadi aku ada di tengah-tengah menonton sebuah acara. Nah, jawabannya yang mana? Kalau yang A, the man should watch the program tuh, ya, laki-laki itu seharusnya juga nonton program yang sama. Yang B, the man should leave the television on. Jadi seharusnya laki-laki itu membiarkan TV-nya tetap on, tetap nyala. Yang C, the program will be over soon. Kira-kira programnya itu akan segera selesai. Terus D, she will watch television later. Dia akan menonton TV-nya nanti. Nah, jadi pas TV-nya mau dimatikan, bentar nih, aku lagi nonton. Nah, berarti secara implikasi makna yang punya apa ya namanya, yang punya meaning atau maksud yang sama adalah yang B. Sebentar ya, aku lagi nonton acara ini, berarti biarkan TV-nya tetap nyala dulu sampai acaraku selesai. Oke. Oke, nah, terus kita akan coba untuk ke sini nih. Ke contoh ya. Nah, kita akan coba ke contoh. Nah, oke, di sini ya. Listening TOEFL Part A, B, C. Directions in Part A. You will hear short conversation between two speakers. At the end of each conversation, a third voice will ask a question about what was said. The question will be spoken just one time.
After you hear a conversation and the question about it, read the 4 possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then on your answer sheet find the number of the problem and mark your answer. Nah, di sini tadi sudah sempat kita singgung, terutama di part A. Part A itu kita akan mendengar sebuah percakapan pendek di antara dua pembicara, speaker A, speaker B. Bisa laki-laki dan perempuan, bisa perempuan dan laki-laki. Di akhir percakapan, nanti ada third voice atau narator yang akan menanyakan tentang apa yang mereka sedang bicarakan. Audio akan diputar sekali saja, jadi setelah kita mendengar percakapan, kita akan diberikan 4 opsi jawaban dan kita putuskan jawaban mana yang benar. Dan kita bisa menandai pada lembar jawaban. Nah, pada skill 1, di part A itu ada sekitar berapa belas skill itu ya. Nah, pada skill 1 atau di bab 1, kita diminta fokus kepada last line atau second speaker. Baris terakhir. Maka ketika si A tanya, B yang respon, maka kita fokusnya pada pembicara yang kedua. Nah, kita fokus pada pembicara yang kedua. Nah, oke, kita akan coba ya. Skill I. Focus on the last line. The short dialogues involve conversations between 2 people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question is most often, but not always, found in the last line of the conversation. Nah, di sini, percakapan pendek ini melibatkan 2 pembicara yang nanti akan diikuti oleh 1 soal. Tetapi kita harus tahu bahwa beberapa soal itu kuncinya ada di pembicara yang kedua. Ya, ada di pembicara yang kedua. Nah, misal seperti ini. On the recording, you hear, "Man, Billy really made a big mistake this time." Woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Narrator, what does the woman say about Billy? In your test book or on the computer screen, you read, A. It was the first time he made a mistake. B. He forgot to write his paper. C. He turned in the paper in the wrong place. D. He didn't remember to submit his assignment. Nah, di sini Billy bilang nih, Billy itu benar-benar melakukan kesalahan nih kali ini. Terus si pembicara kedua iya ya, dia lupa menyerahkan atau mengumpulkan laporan penelitiannya. Dia lupa mengumpulkan atau menyerahkan makalahnya. Nah, si narator itu adalah third voice. Kira-kira apa yang dimaksud si wanita? Berarti kita fokus pada pembicara kedua. Dia lupa mengumpulkan makalah, lupa mengumpulkan makalah kuncinya. Nah, terus ada opsi jawaban nih. It was the first time he made a mistake. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kesalahan. Yang B, he forgot to write his paper. Dia lupa menulis makalah. Padahal dia lupa menyerahkan, bukan berarti dia lupa nulis. Nah, yang A nggak dijelaskan nih, ya. Dia berapa kali melakukan kesalahan, cuman kali ini dia melakukan kesalahan. Yang C, he turned in the paper in the wrong place. Nah, dia menyerahkan atau mengumpulkan makalahnya di tempat yang salah. Dia ngumpulin tapi mungkin salah meja. Yang D, he didn't remember to submit his assignment. Dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, di sini kalau kita lihat fokus kepada second speaker, dia lupa. Dia sinonim dengan kata tidak ingat. Nah, dalam TOEFL itu penggunaan negative expression itu cukup main. Misal kayak kata lupa, dia sinonimnya tidak ingat. Misal dia ingat, sinonimnya dia tidak lupa. Nah, jadi misal ungkapan-ungkapan ini mungkin sering muncul nanti di TOEFL ya. Jadi harus hati-hati. Kita selain fokus kepada second line, pada intinya tuh gini, kalau di dalam listening TOEFL itu kebanyakan adalah kita cari yang memiliki makna sama tetapi dengan kalimat yang berbeda. Yang penting maknanya sama.
mungkin bisa sinonim, mungkin bisa apa. Jadi kebanyakan cari yang dia punya makna yang sama. Ya, fokusnya pada pembicara kedua. Nah, terus kita coba ya untuk soal berikutnya. Exercise skill 1-1. Man, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Woman, I have no idea. Narrator, what does the woman mean? A. She has strong ideas about movies. B. She prefers comedies over westerns and romances. C. She doesn't like today's matinee. D. She does not know. Nah, 2. di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, nah, kalau kita lihat di sini, kamu bisa ini nggak beritahu aku kira-kira pertunjukan atau pertunjukan kali ini, hari ini itu komedi, romantis atau barat misalnya. Jadi ibarat kata jenisnya itu apa? I have no idea. Fokus kepada second speaker. Nggak ada ide nih, ngeblank maksudnya. What does the woman mean? Nah, yang A, she has the strong ideas about movie. Jadi intinya bahwa dia itu paham ya, dia itu punya ide tentang filmnya. Yang B, she prefers comedies over western or romance. Nah, jadi dia itu lebih memilih komedi daripada barat and romance. Yang C, she doesn't like today's matinee. Nah, jadi dia tidak suka pertunjukan. Padahal dia baru tanya, nanti hari ini tuh pertunjukannya tentang apa sih? Yang D, dia tidak tahu, ramudeng. Nah, yang sinonim dengan second speaker adalah aku nggak ada ide nih, maka yang D, dia tidak tahu, bingung maksudnya. Nah, terus kita coba soal berikutnya. Nah, 2. Woman, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Man, I rang the bell, but no one answered. Narrator, what does the man imply? A. Barb answered the bell. B. The house was probably empty. C. The bell wasn't in the house. D. The house doesn't have a bell. nah di sini apakah ada orang di rumah Bob ketika kamu ke sana nganterin paket? Nah, package di sini vocabnya British or American ya. Kemarin kita sudah bahas tentang paket. Ada yang bilang parcel, ada yang bilang paket ya, package. Nah, ini juga ternyata vocabnya ada yang masuk juga nih ya. Kemarin sempat kita singgung. Nah, terus ada orang nggak ya ketika kamu ke rumah Bob, pas kamu nganterin paket, I rang the bell. Aku udah ibarat kata membunyikan bel. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan menggunakan when, terus rang, answer pakai D, ini menggunakan past tense. Jadi listening kebanyakan mungkin past tense ya, mostly ya. Nah, jadi penggunaan verb 2, bisa reguler, bisa irregular. Nah, terus di sini dia bilang nih, aku udah pakai bel gitu ya, ibaratnya sudah mau mencet bel tapi tidak ada yang jawab. Maksudnya gimana nih? Sudah mencet bel nggak ada yang jawab. Nah, yang A, Bob berarti menjawab belnya. Yang B, rumahnya mungkin kosong. Nah, ya, udah tekan bel nih tapi kok nggak ada orang keluar. Berarti kemungkinan rumahnya kosong. Yang C, the bell wasn't. Nah, dia penggunaan negatif expression pakai not, wasn't. Belnya itu nggak ada di rumah, padahal dia mencet bel. Yang D, rumahnya nggak punya bel. Nah, berarti kan poin C sama D, dia punya makna yang sama nih. Dalam listening nggak mungkin ada opsi yang mungkin 2 atau 3 opsi dia maknanya sama, nggak mungkin. Malah mungkin jawabannya yang berbeda itu yang bisa jadi jawaban. Yang C, D kan dia sama kan. Nah, terus di sini kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, nomor 3. 3. Woman, you just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Man, I think it's highly unlikely that I got the job. Narrator, what does the man suggest?
A. It's unlikely that he'll go to the interview. B. He thinks he'll be recommended for a high-level job. C. The interview was apparently quite unsuccessful. D. He had an excellent interview. Skill 2. Nah, di sini misal, kamu baru saja balik kan dari wawancara magang, kira-kira gimana sih? Terus si pembicara kedua bilang, kayaknya kecil kemungkinan deh aku bisa dapat job itu. Kecil kemungkinan deh bisa. Nah, berarti kan mungkin ada something masalah saat interview kan. Nah, kira-kira maksudnya apa nih? Yang A. Nah, yang A mungkin intinya bahwa dia itu kecil kemungkinan pergi ke interview, padahal kan dia sudah pulang interview, ya kayaknya dia nggak pergi interview kan salah, padahal dia baru saja kembali. Yang B, dia pikir, nah he will be recommended. Nah di sini barusan saja kita bahas ada kata will be plus verb 3, maka ini adalah passive voice untuk future. Nah jadi kalimat itu tidak harus selalu aktif, tapi bisa juga pasif ya. Jadi dia pikir kalau dia itu bisa direkomendasikan untuk pekerjaan itu. Terus yang C, interviewnya itu kayaknya tidak berhasil. Nah, dalam TOEFL itu biasanya penggunaan kata un atau an, terus ada kata titik-titik itu menunjukkan artinya tidak. Unsuccessful berarti tidak sukses, tidak berhasil. Kalau successful berarti berhasil. Nah, yang D, dia itu melakukan wawancara dengan sangat baik. Nah, padahal di situ dia nggak yakin, kayaknya kecil kemungkinan deh dapat jobnya. Berarti kan ada masalah dengan interviewnya kan. Berarti tidak sukses. Nah, terus yang skill kedua kita akan kita akan pahami. Nah, untuk skill kedua. Skill 2. Choose answers with synonyms. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms, words with similar meanings but different sounds, for keywords in the conversation. Nah, di sini kalau kita lihat, kita disuruh memilih jawaban dengan sinonim. Masih fokus pada second line, baris kedua. Jadi, mungkin di beberapa opsi itu akan muncul sejumlah sinonim. Jadi maknanya sama tetapi dengan kata yang berbeda. Nah, kita akan lihat contohnya. On the recording, you hear, woman, why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. Narrator, what does the man say about Barbara? In your test book or on the computer screen, you read A. She always liked her work in real estate. B. She began a new job. C. She just bought some real estate. D. She bought a real estate agency. Nah, di sini, kenapa sih Barbara senang banget? Nah, dia bilang, she just start working. Nah, dia baru saja mulai bekerja di real estate agency, jadi di agen properti. Nah, di situ narator bilang kira-kira maksudnya si Barbara apa? Dia baru saja bekerja. Nah, yang A, dia selalu menyukai pekerjaannya di properti, padahal dia baru saja bekerja, berarti kan anyaran ya, berarti karyawan baru kan. Nah, nggak mungkin. Nah, terus yang B, she begin a new job. Nah, di situ kita lihat yang punya sinonim kata start dan begin itu sinonim, artinya mulai. Nah, terus real estate agency itu maksudnya adalah pekerjaan, working, work. Itu sinonimnya dengan kata job, pekerjaan, bekerja. Nah, yang C sama D, dia itu punya maksud yang sama. Misal, she just bought, dia baru saja membeli beberapa hunian. Yang D, she bought a real estate agency, dia membeli sebuah hunian. Berarti C, D kan dia makna yang sama. Nggak mungkin. Nah, jadi intinya dalam listening, kita harus fokus pada opsi jawabannya dulu. Ya, sebelum itu diputar, kita baca dulu tentang opsi jawaban. Ketika ada makna yang sama, mungkin poinnya C, D itu sama, atau A, B sama, itu nggak mungkin jadi jawaban. Nggak mungkin biasanya. Karena pasti mencari jawaban yang berbeda.
Nah, kita akan coba untuk ini ya, skill selanjutnya. Nah, oke. Exercise skill 2-1, woman, did you see the manager about the job in the bookstore? Man, yes, and I also had to fill out an application. Narrator, what does the man mean? 3. A. He got a job as bookstore manager. B. The bookstore was not accepting applications. C. He saw a book about how to apply for jobs. D. It was necessary to complete a form. Nah, di sini nih ya. Di sini. Kamu menemui manajer ya, tentang pekerjaan, ada pekerjaan baru. Nah, iya, dan aku juga harus mengisi aplikasi, dalam arti mengisi sebuah lamaran. Iya, dan aku juga harus tetap mengisi lamaran. Maksudnya gimana? Yang A, ya, dia mendapatkan pekerjaan sebagai manajer. Padahal dia itu menemui manajer, bukan dia yang menjadi manajer. Yang B, toko buku tidak menerima lamaran, padahal dia ngisi lamaran. Yang C, dia melihat buku tentang cara melamar pekerjaan. Padahal dia itu kan ya bekerja di toko buku, tapi nggak membahas tentang bukunya. Yang D maksudnya adalah dia ya masih perlu mengisi form sama application itu sinonim, artinya lamaran ya. Nah, terus kita coba nomor 2. 2. Man, we're planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Woman, couldn't we leave before noon? Narrator, what does the woman ask? A. If they could leave at noon. B. If it is possible to go by 12 o'clock. C. Why they can't leave at noon. D. If they could leave the room. Nah, kita berencana untuk pergi trip jam 2. Si pembicara kedua bilang, bisa nggak kita pergi sebelum siang? Nah, ya sebelum siang itu esensinya jam 12. Nah, noon. Ya, kita rencananya jam 2, bisa nggak mungkin lebih maju lagi maksudnya gitu ya. Nah, yang A, mereka bisa berangkat pada siang hari, padahal dia bilang sebelum siang berangkat yuk, maksudnya gitu. Yang B, memungkinkan jika mereka pergi jam 12, jadi lebih maju dari jadwal semula. Yang D, mereka tidak bisa berangkat pada siang hari, nggak disebutin ngapain, nggak bisa berangkat. Terus yang D, mereka bisa meninggalkan ruangan. Nah, di sini nggak nyambung yang D. Nah, maka bisa nggak pergi sebelum siang? Berarti mungkin pergi di waktu yang sebelumnya direncanakan. Oke, kita coba nomor 3. 3. Man, was the concert well received? Woman, the audience applauded for a long time after the performance. Narrator, what does the woman say about the concert? A. The performance went on for a long time. B. There was applause throughout the performance. C. The people clapped on and on after the concert. D. The audience waited for a long time for the concert to begin. Skill 3. Avoid similar sounds often. Oke, nah di sini apakah konsernya itu diterima dengan baik oleh penonton? Terus si pembicara kedua bilang, penonton bertepuk tangan, applause dari kata applause. Penonton bertepuk tangan for a long time. Jadi untuk waktu yang lama setelah pertunjukan. Jadi tepuk tangannya itu lama setelah pertunjukan. Nah, terus kira-kira apa yang dimaksud si pembicara kedua tentang konsernya? Yang A. Nah, pertunjukannya berlangsung lama. Padahal yang lama adalah tepuk tangan. Yang B, ada tepuk tangan sepanjang pertunjukan, padahal dia itu setelah after ya. Jadi setelah selesai baru tepuk tangan. Ya, bukan sepanjang pertunjukan. Yang C, people, dia sinonim dengan kata audience, penonton, clap. Clap sinonim dengan kata applause ya, tepuk tangan ya setelah konser, after the concert. Nah,
performance dia sinonim dengan kata concert. Terus yang D, ya, yang D, nah, the audience, nah, penonton itu masih menunggu lama agar konsernya mulai. Jadi, nah ini nggak bahas nih ya, maka yang sinonimnya adalah yang C. Audience sinonim dengan people, applause sinonim dengan claps, dan performance sinonim dengan concert. Nah, terus yang skill 3 kita akan bahas ya. Nah, Skill 3. Avoid similar sounds. Often the incorrect answers in the short dialogues are answers that contain words with similar sounds but very different meanings from what you hear on the recording. You should definitely avoid these answers. On the recording, you hear, "Man, why couldn't Mark come with us?" "Woman, he was searching for a new apartment." Narrator, what does the woman say about Mark? In your test book or on the computer screen, you read A. He was in the department office. B. He was looking for a place to live. C. He was working on his research project. D. He had an appointment at church. nah di sini skill ketiga, ya, hindari bunyi yang mirip. Nah, ini gampang nih, kalau skill ketiga ini kita bisa menghindari bunyi-bunyi yang sekiranya hampir mirip ya, terdengar. Jadi di situ bunyinya mirip tetapi maknanya berbeda dan kita harus menghindari ini. Misal, Mark kok nggak ikut sama kita ya? He was searching. Dia sedang mencari apartemen baru. Maksudnya gimana nih? Mencari apartemen baru. Ada kata searching dan apartment. Nah, di sini yang A, ya, apartemen itu mungkin bunyinya sama dengan department. Dia ada di departemen office, beda. Dia lagi mencari apartemen baru. Nah, yang B, he was looking for. Searching sama looking for itu sinonim. Jadi masih kembali juga pada skill 1 dan skill 2. Dia sedang mencari tempat untuk tinggal. Apartemen itu kan sinonim dengan tempat untuk tinggal nih ya. Nah, yang C, he was working on his research project. Misal dia sedang bekerja dengan proyeknya, atau yang D, dia ada janji di gereja. Nah, di situ ya kalau kita lihat, hindari bunyi yang mungkin hampir-hampir mirip kayak kata department, appointment, ada kata searching, working, misal seperti itu ya. Nah, kita cari juga yang apa ya, dia sinonim ya. Searching sinonimnya dengan looking for, mencari. Nah, terus ini ya, kita coba exercise. Exercise skill 3-1. Woman, I heard that Sally just moved into a new, big house near the beach. Man, but Sally doesn't have a cent. Narrator, what does the man mean? A. Sally has no sense of responsibility. B. Sally sent her friend to the house. C. Sally has no money. D. Sally is on the set with her. 2. Woman. Nah, di sini nih, ya di sini. Aku dengar Sally baru saja pindah ke rumah yang besar baru dekat pantai nih. Terus si pembicara kedua bilang, Sally doesn't have a cent. Apa Sally kira didit? Have a cent, tidak punya sen, tidak punya uang. Jari pindah ora kok pindah, dia nggak punya uang misal. Kita lihat ya, hindari bunyi yang mirip. Kata sen, sen itu uang. Di sini ada has no sense of responsibility, ya, tidak ada rasa tanggung jawab, beda. Udah beda makna kan, dia cuma bunyinya mirip. Terus yang B, send, mengirim, dia bunyinya hampir sama dengan ini, malah sama tapi beda arti. Sally mengirim temannya ke rumah, jadi temannya kondulan. Yang C, Sally has no money, Sally nggak punya uang. Yang D, Sally is on the set. Set di sini mungkin bunyinya hampir mirip dengan send. Maka kita cari yang bunyinya sama sekali nggak ada mirip-miripnya, malah itu yang benar. Sally nggak punya uang, ya. Dia tidak punya uang. Dia sinonim dengan Sally has no money. Send dan money itu sinonim. Nah, oke. Terus kita coba ini. 2. Woman,
Did they get the new car they wanted? Man: No, they lacked the money. Narrator: What does the man mean? A. They locked the map in a car. B. They looked many times in the car. C. It cost a lot of money when the car leaked oil. D. They didn't have enough money to buy another car. Nah, di sini mereka dapat mobil yang mereka inginkan enggak kok. Dia aja kekurangan uang. Lacked, L-A-C-K, dia kekurangan uang. Nah, dia sinonim dengan apa nih? Hindari bunyi yang mirip. Kayak kata A, lock, look, sama lead. Nah, di sini kan bunyinya hampir-hampir mirip nih. Kita lihat jawabannya yang mungkin dia paling beda sendiri, yang dia sama sekali tidak ada bunyi yang mirip dengan kata-kata tertentu. Nah, di sini maksudnya dia tidak punya uang untuk membeli mobil yang lain. Nah, duitnya kurang. Berarti kan dia nggak ada uang yang cukup kan untuk membeli mobil. Nah, maka yang benar adalah yang D. Nah, terus misal kita ke sini ya. Nah, ini. 3. Man: Have you finished packing yet? Woman: You should call the porter to get the suitcases. Narrator: What does the woman mean? A. It's important to pack the suitcases. B. They need help carrying their bags. C. The man should pack his suit in case he needs it. D. The suitcases are quite portable. Nah, di sini apakah sudah selesai untuk berkemas, packingnya selesai. Nah, terus dia bilang kamu harusnya memanggil porter untuk mengambilkan gitu ya koper. Nah, terus si narator bilang maksudnya apa sih? Nah, yang A pentingnya untuk mengemas ya. Terus yang D dia masih butuh bantuan. Nah, di sini kan kamu harusnya memanggil orang kan untuk membawakan, mah berarti kan butuh bantuan kan. Nah, di sini kan yang bunyinya hampir sama kayak kata suitcases, suitcases, suit in case sama suitcases. Nah, dia bunyinya semua sama nih A, C, D. Yang paling beda adalah yang B. Ya, bunyinya beda tetapi dengan makna sinonim yang sama. Nah, terus kita ke skill 4 dan 5 dan finish ya. Nah. Skill 4. Draw conclusions about who, what, where. It is common in the short dialogues to ask you to draw some kind of conclusion. In this type of question the answer is not clearly stated, instead you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is, based on clues given in the dialogue. Nah, di sini kita disuruh menyimpulkan, kayak tadi menyimpulkan tentang siapa, mungkin siapa yang berbicara, terus apa yang sedang dibicarakan dan di mana mereka melakukan percakapan. Nah, di sini ya kita coba ya. On the recording, you hear, Woman: Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Man: You missed one homework assignment and a quiz. Narrator: Who is the man? 5. In your test book or on the computer screen, you read A newspaper editor. B. A police officer. C. A teacher. D. A student. Nah, di sini. Nah, di sini kita kembali ke sini nih. Bisa beritahu saya tugas apa yang saya lewatkan ketika saya tidak masuk ke kelas Anda. Terus si laki-laki bilang, kamu melewatkan PR dan kuis. Siapakah laki-laki tersebut yang bilang? Nah, dia adalah teacher. Yang bertanya adalah student. Nah, oke, terus kita akan coba untuk ini, ya. On the recording, you hear, Woman: Are you going into the water, or are you just going to lie there on the sand? Man:
I think I need to put on some suntan lotion. Narrator, where does this conversation probably take place? In your test book or on the computer screen, you read A. At a beauty salon. B. At the beach. C. In a sandbox. D. At an outdoor restaurant. Nah, di sini kamu itu pergi ke air atau cuma rebahan di atas pasir sih? Nah, ya, si pembicara pertama. Terus dia bilang nih, nah, dia bilang, aku pikir ya, aku harus memakai lotion untuk berjemur. Nah, di sini berarti kira-kira tempatnya di mana? Kalau sudah ada keterangan tempat, itu fokusnya juga kita ke pembicara pertama, ya. Kalau kita mungkin fokusnya pada pembicara kedua, kita bahas lotion, mungkin jawabannya adalah beauty salon atau salon kecantikan. Jadi ini cukup menjebak. Jadi ketika pertanyaannya mungkin tentang siapa dan di mana, itu harus kita juga fokus pada pembicara pertama ya, karena takut terjebak. Nah, di sini bahas tentang pasir, air. Nah, terus ada lotion, maka jawabannya adalah at the beach, di pantai. Nah, kalau kita fokusnya cuma yang pertama ya, mungkin kita akan fokusnya pada sandbox ya, kotak pasir. Nah, karena kita bahasnya cuma bersandar di atas pasir gitu ya, atau mungkin restoran yang outdoor yang ada pasirnya dan seperti itu. Oke, terus kita ke skill 5. Skill 5. Listen for who and what in passives. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in a passive sentence. This problem is often tested in the short dialogues. On the recording, you hear, Man, did Sally go to the bank this morning? Woman, yes, she did. She got a new checking account. Narrator, what does the woman imply? In your test book or on the computer screen, you read. Nah, di sini kita harus mendengarkan siapa yang berbicara dan apa yang mungkin dilakukan dalam bentuk pasif. Nah, kita tadi sudah sempat bahas bahwa kalimat itu tidak harus kalimat aktif, tetapi bisa juga kalimat pasif. Nah, kalau si pembicara kedua, kalau kita lihat ya di sini, apakah Sally pergi ke bank? Pagi ini pergi ke bank nggak? Iya, dia pergi ke bank. Nah, she got a new checking account. Dia mendapatkan buku rekening yang baru. Nah, dia mendapatkan ya rekening baru. Kira-kira maksudnya apa? Ke bank iya, dia mendapatkan rekening baru. Nah, di sini kalau kita lihat ya ada subjek, ada verb ya, ada verb, di sini ada verb 2, maka ini adalah past tense, maka dia adalah kalimat pasif. Dia mendapatkan rekening baru, dia mendapatkan rekening baru, maka itu kalimatnya aktif. Kalau di soal kalian menemukan pembicara kedua itu kalimatnya aktif, maka jawabannya pasti pasif. Kalau di second speaker kalimatnya pasif, maka jawabannya pasti aktif. Maka kita tadi belajar aktif dan pasif. Nah, berarti di sini adalah dia mendapatkan akun bank baru ya. Dia mendapatkan, maka itu aktif. Jawabannya pasti pasif. Kita lihat yang sekiranya pasif menggunakan verb 3. Langsung C ketemu. Nah, dia mendapatkan akun bank baru, berarti sama halnya bahwa sebuah akun baru dibuka. Ya kan, berarti ada orang yang membuka akun baru, maksudnya itu membuat. Maka kita langsung fokusnya ke situ. Jadi di sini kalimatnya aktif, jawabannya kita cari yang pasif, otomatis langsung ke C. Di sini ada was opened, ada to be-nya was plus verb 3. Ini adalah pasifnya past tense. Nah, langsung ketemu ya. Jadi kalau kalimatnya seperti ini fokusnya kalau aktif jawaban pasif, kalau kalimatnya pasif jawaban pasti aktif. Nah, terus kita coba ini nih exercise. Exercise skill 5.1. Woman, Alice needs to pay her tuition today. Man, but her tuition has already been paid. Narrator, what does the man imply? A. Alice's education has paid off. B. Alice's tuition needs to be paid.
C. Alice has already paid her fees. D. Alice has already received the money. Nah, di sini kita lihat Alice perlu membayar SPP-nya, tapi SPP-nya has been paid. Sudah dibayar, ada kata has been verb 3, maka ini adalah pasifnya dari present perfect. SPP sudah dibayar, di sini kalimatnya pasif, maka kita cari jawaban yang kalimatnya pasif, yang A, has paid. Di sini adalah has verb 3, maka itu adalah present perfect. Di sini needs to be paid. Di sini adalah present tense. Ya, modal be plus verb 3 itu ikut di present tense. Terus di sini antara C atau D, SPP-nya sudah dibayar. Yang C, Alice sudah bayar SPP. Yang D, Alice sudah terima uang. Padahal ini bahas sudah bayar belum, maka jawabannya yang C. Nah, terus kita coba 2 soal lagi dan kita finish. 2. Man, have you been taking good care of the lawn? Woman, I watered it only this morning. Narrator, what does the woman mean? A. She drank some water on the lawn this morning. B. She waited for him on the lawn this morning. C. The lawn has already been watered today. D. She wanted a new lawn this morning. Nah, di sini ya, di sini dia bertanya nih. Kamu sudah merawat rumput dengan baik nggak? Nah, di situ ya. Terus dia bilang, I watered it. Aku sudah menyiramnya pagi ini. Jadi aku sudah siram pagi ini. Ini juga menggunakan past tense lagi. Maksudnya apa? Aku menyiramnya. Maka kalau kalimatnya aktif, jawabannya pasti pasif. Kita cari yang sekiranya menggunakan verb 3. Yang A, dia minum sejumlah air di atas rumput. Nah, nggak nyambung. Dikira piknik kali ya. Yang B, dia menunggunya di atas rumput pagi ini. Nah, ditunggu di kebun misal ya. Yang C, rumput sudah disiram hari ini. Nah, di sini adalah has plus been plus verb 3. Dia adalah present perfect. Yang D, dia ingin rumput yang baru pagi ini. Nah, maka jawabannya yang C. Dia satu-satunya pasif. Nah, terus kita yang terakhir ya. 3. Man, did you hear the news about the child who was lost in the park? Woman, yes, and I heard that she was child just found. Narrator, what does the woman mean? A. Someone located the girl. B. She heard about the new park from the sea. The child found her lost pet. D. The child was the last one in the park. Nah, di sini, kamu dengar berita nggak kalau ada anak yang hilang di taman ini? Ya, aku dengar she was just found. Ada kata was verb 3, dia sudah ditemukan. Was found, maka dia pasifnya past tense. Maka kita cari kalimatnya yang aktif. Nah, seseorang menemukan. Yang B, dia mendengar ada taman yang baru. Yang C, anak itu kehilangan hewan peliharaan. Yang D, anak itu satu-satunya orang yang ada di taman. Padahal dia bilang anaknya baru saja ditemukan. Berarti secara esensi kan ada orang yang menemukan anak tersebut, kan anak yang hilang. Nah, jadi seperti itu ya. Kita udah bahas 5 skill dulu. Next ya. Next kita akan bahas skill selanjutnya gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah untuk listening di part A gitu ya. Memang agak-agak susah ya. Untuk listening itu memang susah sih, harus banyak latihan. Jadi kita harus menguasai kosakata sama beberapa grammar. Intinya bahwa tenses itu cukup main di listening. Selain tenses, penggunaan tadi sejumlah kosakata kita juga harus paham, dan tadi kalimatnya aktif atau kalimat pasif. Nah, itu juga cukup bermain. Nah, insya Allah kita ketemu di minggu depan ya untuk listening. Mungkin kita akan pakai online dulu, jadi supaya audionya juga kita masing-masing bisa mendengar gitu ya. Nah, oke, insya Allah kita ketemu ketemu di next meeting ya dengan membahas masih di part A. Kita akan lanjutkan di part A selanjutnya. Oke, thank you very much for joining this class today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.